Jamaah. Yeah. Jamaah, dalam hidup ini pasti kita ingin terbebas dari jeratan hutang nih. Tapi kenapa kita masih demen aja ngutang ya? Udah tahu utang gak enak, masih aja ngutang. Nah, tapi karena beberapa keadaan ada beberapa orang memang harus melakukan hutang nih. Nah, cuman kadang kalau hutang itu kan suka emosi ya kita ya. Jadi udah minta-minta ngutang tapi giliran minta dibalikin kitanya ngegas. Nah, subhanallah, biar nggak ngegas dan supaya utangnya cepat lunas, hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu hutang lunas tanpa ngegas. Masya Allah ya, benar-benar ini bagus banget ya. Jadi harus merapat nih, langsung aja kita tanya sama Habib Abdullah, mohon izin Habib. Siap. Aduh, sampai serak ya kalau ngomongin utang jadi serak Habib, maaf nih. Ya Habib, ini bagaimana sih Islam mengajarkan ketika kita ditagih utang ya. Nah. Ini bagi kita yang berhutang nih Habib nih ya. Tapi belum memiliki uang untuk melunasi. Sedangkan nih ya, yang memberi hutang selalu ngegas. Nah, bahkan mengancam untuk segera membayar hutangnya. Nah, sedangkan melunasi dengan berhutang dengan orang lain katanya nggak boleh. Jadi gimana dong Habib? Nah, makanya mohon izin Habib, silakan. Baik, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Natasha Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau bahas hutang subhanallah kayaknya setiap manusia nggak luput dari hutang. Walaupun al-insanul kamil sallallahu alaihi wasallam, baginda kita, pedoman kita, idola kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga punya hutang. Nabi punya hutang, apalagi kita. Tapi subhanallah ada cerita menarik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani tentang ketika baginda Nabi Muhammad SAW berhutang. Beliau berhutang karena ada hajat waktu itu dari sebagian orang yang baru masuk Islam. Jadi ada satu kaum baru masuk Islam dan mereka ini kalau orang al-mu'allafatu qulubuhum, mereka yang baru masuk Islam, para mu'allafin ini, Nabi Muhammad SAW terkadang memberikan rezeki lebih kepada mereka. Nah, di waktu itu ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, ngasih kode kepada Sayyidina Ali, masih ada nggak nih yang tersisa dari ghanimah dan lain sebagainya mau diberikan kepada kaum tersebut. Akhirnya kata Sayyidina Ali, kita nggak punya. Ada subhanallah satu orang namanya Zaid bin San'ah. Dia ini seorang Yahudi. Wah subhanallah akhirnya Nabi minjem sama dia. Begitu Nabi Muhammad SAW minjem sama dia. Wah subhanallah akhirnya sebelum daripada jatuh temponya, dia nagih kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini nanti ada kisah hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa ketika nagih juga, nagihnya dalam keadaan ngegas. Dia ngegas, dia emosi dengan luar biasa. Subhanallah di samping dia ada Sayyidina Umar. Tahu sendiri dong Sayyidina Umar garangnya kayak gimana. Kalau ada orang ngegas sama Rasulullah, dia lebih ngegas lagi. Wah akhirnya subhanallah kata dianya, kenapa inti terlalu marah sama baginda Nabi Muhammad SAW? Kata dianya, wahai Umar, sebenarnya aku ngegas sama Nabi Muhammad SAW, aku pengen ngetes sama dia. Ada dua perkara kenabian yang belum aku tes terhadap beliau. Apa? Yang pertama, kalau seandainya beliau la yasbiku hilmuhu jahlah. Nabi Muhammad SAW ketika sabar dalam keadaan sangat sabar SAW. Dan wala taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilmah. Dan kalau semakin digas Nabi Muhammad SAW, beliau semakin sabar SAW. Akhirnya masuk Islam ini, seorang Yahudi ini. Padahal dia pendeta yang sangat luar biasa. Nah dari sini hikmah yang dapat kita petik adalah kita ketika ada orang yang nagih hutang sama kita dalam keadaan ngegas, kita perlu sabar. Jangan sampai mancing emosinya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga banyak-banyak berdoa. Ada doa dalam zikir pagi dan petang juga. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa gahrir
rijal dan lain sebagainya. Nah ini doa-doa ini perlu diamalkan agar kita apa? Tidak terlilit daripada hutang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, makasih banyak Habib Abdullah. Masya Allah, barakallahu Mudah-mudahan fikum. ya jamaah kita bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sabarnya dibanyakin ya. Dan buat yang memberi hutang juga jangan ngegas ya.